wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, seputar kampus, mahasiswa maupun seputar permasalahan hukum lainnya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian, khususnya untuk masyarakat nih yang barangkali belum tahu hukumnya seperti apa, mengenai apakah perjanjian itu boleh dibuat secara di bawah tangan. Nah, apa sih perjanjian di bawah tangan itu? Apa yang membedakannya dengan perjanjian yang sifatnya itu otentik? Nah, untuk itu bagi kalian semua yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Jangan lupa untuk bantu dengan klik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Mari kita bahas. Kita membahas lebih lanjut perjanjian di bawah tangan itu apa sih gitu ya, maka kita lebih dulu pahami definisi konsep dari yang namanya perjanjian. Mungkin orang awam taunya perjanjian itu adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara satu orang atau lebih kepada orang lainnya gitu ya, kesepakatan tertulis gitu kan. Atau mungkin orang lain juga, orang awam pada umumnya itu menganggap yang namanya perjanjian itu berisi sebuah janji-janji yang harus dipenuhi, harus ditaati, ya kan? Nah, bagaimana perjanjian ini dilihat dari aturan hukumnya, segi hukumnya. Nah, kita kalau berbicara tentang perjanjian itu ranahnya hukum perdata ya. Nah, dalam cabang ilmu hukum itu masuk hukum perdata, diaturnya adalah di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi perjanjian, kalau kalian yang mahasiswa hukum juga sudah belajar, itu dapat ditemui di pasal 1313 KUH Perdata. Definisi dari perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah perjanjian dimaknai sebagai perbuatan hukum di mana satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Kalau kita merujuk pada beberapa pendapat ahli hukum, yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di antara satu orang atau dua atau lebih orang lain yang mana mereka saling mengikatkan diri. Makna kata saling mengikatkan diri ini nanti berdampak pada adanya hak dan kewajiban di masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, perjanjian ini pada dasarnya dibuat secara tertulis. Karena dibuat secara tertulis, ada dua bentuk dari perjanjian tersebut. Apakah perjanjian ini bersifat otentik atau perjanjiannya dibuat di bawah tangan? Nah, apa sih perbedaan antara dibuat secara otentik dengan dibuat secara di bawah tangan? Definisinya lebih dulu. Kalau misalnya perjanjian atau sebuah kontrak atau akta itu disebut dengan otentik, itu dilihat dari ada tidaknya pejabat yang berwenang untuk membuat perjanjian tersebut. Atau apakah perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu ya. Misalnya mau jual beli tanah, itu kan aktanya harus akta dibuat, bisa jadi dibuat oleh notaris PPAT gitu ya. Nah, notaris PPAT-nya inilah disebut sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sedangkan kalau akta di bawah tangan itu perjanjiannya hanya dibuat oleh para pihak, ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak. Bahkan ada juga tuh yang nggak ditandatangani di atas materai gitu kan ya. Nah, itu dimaksud dengan perjanjian di bawah tangan. Artinya para pihak saja nih yang membuat perjanjian tersebut, pakai tulis tangan kah atau pakai diketik gitu ya. Letak beda sebenarnya secara simpel untuk membedakan otentik dan di bawah tangan itu adalah ada tidaknya bantuan dari pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Kalau tidak ada, kalau hanya para pihak saja ditandatangani dengan saksi, itu hanya dikategorikan sebagai perjanjian di bawah tangan. Untuk menjawab pertanyaan di awal, boleh nggak sih perjanjiannya di bawah tangan? Berarti tentu saja boleh. Dengan dasar pertama, yang namanya perjanjian itu tentu saja terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan syarat sah dari perjanjian.
Kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu dikatakan bahwa 4 syarat dari sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, harus ada kata sepakat. Tidak akan ada perjanjian jika tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Maka kesepakatan itu sangat penting. Yang kedua, syaratnya adalah harus memiliki kecakapan bertindak hukum bagi para pihaknya. Maksudnya apa sih cakap bertindak hukum itu? Cakap bertindak hukum itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, cakap bertindak hukum ini biasanya dilihat dari segi keadaannya secara physically gitu ya, sehat akal pikiran maksudnya untuk membuat perjanjian tersebut. Lalu dilihat juga usianya, ini usia yang memang sesuai, maksudnya dewasa menurut hukum nggak, 18 tahun, 21 tahun gitu ya. Nah, itu adalah standar untuk melihat kecakapan bertindak hukumnya seseorang, dan itu masuk dalam syarat sah untuk melakukan suatu perjanjian. Nah, yang ketiga, dilihat lagi objek dari perjanjiannya itu apa, gitu ya. Objek perjanjiannya tentu saja dalam hal ini adalah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan. Dan yang keempat, syarat sah dari perjanjian adalah kausa yang halal atau sebab-sebab yang tidak dilarang. Harus ada itikat baik dari para pihak untuk melaksanakan nantinya isi perjanjian tersebut. Nah, sepanjang 4 syarat sah ini dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka meskipun perjanjian itu dibuat di bawah tangan, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak merupakan suatu pelanggaran hukum. Di samping itu, kenapa perjanjian di bawah tangan boleh saja dibuat oleh para pihak? Karena dalam hukum perjanjian kita mengenal adanya asas kebebasan berkontrak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak? Bahwa sesungguhnya para pihak itu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, membuat perjanjian dalam bentuk apapun gitu ya, mau menentukan seperti apa isi perjanjiannya, itu adalah kebebasan para pihak. Namun, tolong dipahami sekali lagi, bebas yang dimaksud itu bukan kita bertindak semaunya kita, menentukan mau perjanjian, mohon maaf, jual beli narkotika. Itu tentu saja tadi objeknya saja sudah melanggar hukum. Nah, bebas yang dimaksud artinya tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, peraturan perundang-undangan, dan kesusilaan di dalam masyarakat. Yang terpenting tadi ya, ada kesepakatan, syarat sahnya perjanjian itu dipenuhi, lalu kemudian ini adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak. Nah, sekedar informasi tambahan saja untuk teman-teman, meskipun itu tadi dipandang sah karena merujuk pada terpenuhinya syarat sah perjanjian ataupun karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan tersendiri bagi para pihak untuk menentukan kontraknya mau dibuat secara apa begitu ya. Tapi kalau kita bandingkan antara kontrak atau perjanjian yang dibuat secara otentik dengan di bawah tangan, itu kalau dari segi kekuatan pembuktian, manakala nantinya timbul konflik, timbul sengketa, timbul perselisihan di antara para pihak, dan fungsi dari perjanjian itu juga adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka kedudukan perjanjian di bawah tangan kekuatannya lebih rendah dibandingkan kekuatan pembuktian dari perjanjian yang dibuat secara otentik tadi. Ya, maksudnya lebih rendah dibandingkan perjanjian yang dibuat akta otentik itu seperti apa? Artinya begini teman-teman, ketika nanti timbul suatu konflik atau sengketa yang mana misalnya salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang tertuang dalam perjanjiannya tersebut, lalu perjanjiannya itu dijadikan sebagai alat bukti karena tadi perjanjiannya bersifat di bawah tangan, bisa jadi perjanjian tersebut
tidak diakui oleh salah satu pihak. Bisa aja salah satu pihak itu menyangkal bahwa dia telah menandatangani perjanjian tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya nanti di proses persidangan beban pembuktiannya adalah diserahkan kepada pihak yang menyangkal perjanjian tersebut. Beban pembuktiannya yang harus membuktikan, maksudnya di proses persidangan nanti adalah pihak yang tidak mengakui kebenaran dari tanda tangan yang ada dalam perjanjian tersebut, yang menyangkal bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani, seperti itu. Tapi kalau otentik itu kebenarannya kan dilihat dari adanya tanda tangan pejabat, adanya pejabat yang berwenang untuk itu nanti dapat memberikan kesaksian gitu ya, bahwa perjanjiannya dibuat oleh pejabat tersebut atau perjanjiannya dibuat di hadapan pejabat tersebut, ada penentuan ada tanda tangan dari pejabat tersebut juga kan di dalam akta autentik tersebut. Nah, itu adalah sisi yang sisi kelemahannya lah kalau akta di bawah tangan dibandingkan dengan akta autentik. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja informasi yang dapat aku sampaikan kepada kalian. Semoga ini dapat memberikan sedikit tambahan pemahaman kalian gitu ya tentang hukum. Dan jika ini bermanfaat, kalian rasa bermanfaat, kalian boleh bantu share ini kepada siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.